Selamat pagi, Shalom. Haleluya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah dalam suasana merayakan hari Natal. Baik, saudara-saudara, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita dengar bersama-sama. Boleh ditampilkan. Tema pagi hari ini adalah rancangan dan rencananya sempurna. Rencana dan rancangannya sempurna. Terutama berkaitan dengan Natal. Baik, Bapak Ibu, kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Sambil operator bisa siapkan, saya punya PowerPoint. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan lihat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Natal, Natal itu dipersiapkan dengan sempurna, saudara-saudara. Dengan sempurna. Dipersiapkannya sejak kapan? Sejak di Taman Eden. Adam berpikir atau Hawa berpikir bahwa yang menyelesaikan konfliknya dia dengan Allah itu adalah Kain. Karena ada nubuatan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Allah berkata bahwa keturunanmu, saudara lihat, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi menyelesaikan dosa yang terjadi di Taman Eden itu akan diselesaikan oleh keturunan perempuan ini. Tapi saudara-saudara, ternyata bukan Kain. Bukan juga Set. Karena Habil mati. Tapi bukan juga keturunan yang kedua. Bukan keturunan yang ketiga. Bukan keturunan yang keempat. Terus, bukan. Ternyata baru digenapi 4.000 tahun kemudian. Kok lama banget ya? Tidak lama menurut Allah. Menurut kita lama. Tapi Allah itu adalah Allah yang dia mengerti betul kapan menggenapi janjinya. Dia Allah yang tidak tergesa-gesa, dia juga tidak terlambat. Dia tahu waktu yang paling pas, kita yang tidak mengerti. Banyak orang putus asa menunggu janji Tuhan. Sehingga akhirnya tergoda untuk menyerah. Banyak orang putus asa menunggu janji Tuhan. Dan akhirnya orang tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Untuk marah kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, apa yang lama menurut kita, tidak menurut Allah. Coba boleh ditampilkan lagi. Jadi Natal itu sudah direncanakan sejak di Taman Eden. Saudara-saudara.
Dan digenapinya 4.000 tahun kemudian. 4.000 tahun, jelas lama enggak ya? Wah, lama banget. Kalau kita ke rumah duka, lalu ada satu ruangan di situ. Almarhum Nyonya Lim Kim Nio, 107. Panjang enggak umurnya? Panjang banget. Ini orang 107. 107 kita bilang panjang. Kita bilang lama. Bagaimana kalau 4.000 tahun? Coba. Lama. Tapi lamanya Tuhan, apakah Tuhan terlambat? Tidak. Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang ke-4, tidak ada di PowerPoint, coba kita lihat Galatia 4. Ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, Tuhan tuh. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini Natal. Setelah genap waktunya, maka Natal, the first Noel. Tapi itu 4.000 tahun. Tidak terlambat. Next, coba balik ke PowerPoint-nya. Allah tidak pernah tergesa-gesa. Dia tidak pernah terlambat. Selalu tepat. Kedatangan yang kedua juga. Coba next. Soal kedatangan yang kedua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kedatangan Tuhan itu sudah diberitakan sejak zaman Paulus, bahwa Tuhan akan datang. Tapi itu udah 2000 tahun yang lalu. Apakah kita dapat berkata bahwa Tuhan lalai? Tidak. Dia tahu waktu yang tepat. Waktunya akan datang. Dan saya percaya saudara-saudara kalau sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang, itu bukan karena dia terlambat. Dia tahu waktu yang tepat. Dia menunggu dari antara kita mungkin. Ada beberapa orang yang masih mengeraskan hati yang mungkin dia tunggu. Satu kali saudara-saudara, dia dengar kabar bahwa Lazarus sakit keras. Lazarus ini saudaranya Maria dan Marta. Tuhan begitu dekat dengan keluarga ini. Sering mampir di rumahnya. Mendengar Lazarus sakit keras, Tuhan ternyata tidak buru-buru datang. Akhirnya meninggal. Lazarus meninggal. Lalu waktu meninggal, Lazarus dikubur. Kapan Tuhan Yesus datangnya? Setelah Lazarus sudah 4 hari meninggal. Jadi waktu meninggal, Tuhan masih terlambat juga datangnya. Bukan hari pertama. Oh, kita kenalan ya, punya kenalan, apalagi orang yang cukup kita kenal. Udah mau datang hari keberapa? Hari keempat, ya udah dikubur. Hari kelima, ya enggak enak. Kita mau datang kalau bisa hari pertama. Kita mau nunjukkan empatinya. Lah di mana empatinya Tuhan? Dia datang hari keempat. Alkitab berkata Lazarus sudah berbau. Lalu waktu dia datang ke rumah Maria dan Marta, yang nemuin Marta. Coba lihat. Tolong PowerPoint. Lihat ya, Yohanes 11 ayat 21. Jadi waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, yang jumpa Marta. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Waktu kau dengar Lazarus sakit keras, seharusnya kau datang. Kau sudah terlambat. Coba datang tidak terlambat. Pasti dia sembuh dari sakit. Tuhan tidak banyak ngomong. Lalu dia akhirnya ke kuburan. Ngapain? Udah mati.
Orang berpikir ya sekedar kasih empati, lalu kasih rempah-rempah lah. Seperti kalau sekarang kasih bunga, kan sudah terlambat, masih nggak datang juga ke kuburannya, kan keterlaluan Tuhan Yesus. Tahu? Akhirnya Tuhan Yesus ke kuburannya. Nah sementara ada di kuburan, Maria nyusul ke kuburan. Karena dia tahu dia nggak keluar kamar waktu Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus sudah dikubur, sudah di kuburan Lazarus, dia nyusul. Next, coba lihat, bukan next, lihat lagi. Yohanes 11 ayat 2 selanjutnya. Ini ayat yang selanjutnya ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada di kuburan dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau tidak terlambat. Kan gitu kira-kira. Sekiranya Engkau datang waktu Lazarus masih sakit, pasti saudaraku tidak mati. Engkau kasih sembuh. Apakah Yesus terlambat? Ya, menurut Maria dan Marta, Yesus tidak terlambat. Kenapa saudara-saudara? Karena dia mau menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau dia datang waktu Lazarus sakit, mujizat yang dilakukan, Lazarus sembuh dari sakit. Beda enggak? Kalau Lazarus sudah mati, Lazarus bangkit dari kematian. Mana lebih hebat? Bangkit dari kematian. Itu yang Tuhan mau lakukan. Jadi dia sengaja untuk memperlambat kedatangannya. Orang lain bilang dia terlambat. Tapi Tuhan tidak. Dia punya rencana yang jauh lebih besar dari hidup kita. Makanya dari Natal ini, kenapa dia kok lama banget? Saudara, nanti bagian yang kedua kau akan lihat. Betapa ajaibnya dia mengajar kita. Balik lagi ke PowerPoint. Daud pertama kali diurapi menjadi raja oleh Samuel waktu Daud tuh umurnya 15 tahun. Tapi apakah langsung jadi raja? Tidak, saudara-saudara. Hampir 16 tahun dia ada di luar kota. Kenapa? Karena dikejar-kejar Saul. Baru jadi raja betul-betul setelah Saul mangkat. Ya, saudara-saudara, pada umur 30 tahun. Saya menikah tahun 96. Saya baru dapat anak tahun 2003. Harus tunggu 7 tahun. Satu-satunya, saudara-saudara. Ada yang lebih lama dari saya nggak? Ada. Tapi saya percaya, saudara-saudara, apa yang menurut kita terlambat, tidak bagi Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara pada pagi hari ini, kau sedang menanti sesuatu. Yang kau yakini ini berkenan, ini tidak salah. Namun kau belum dapat, kau belum lihat. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini yang pertama. Yang kedua, coba lihat. Apa hubungannya Natal dengan rencana dan rancangannya sempurna? Kalau tadi kita sudah baca, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabinya, melalui orang-orangnya. Ribuan tahun. Tapi setelah genap waktunya, 4.000 tahun kemudian Allah kirim Natal. Lihat ya yang kedua nih. Allah itu perlu ribuan tahun untuk membuat manusia, lihat ya, ngerti. Coba. Untuk manusia ngerti. Sama kita yang umurnya 70 doang. Untuk membuat kita memahami Allah. Dia itu tidak terjadi dalam satu hari, saudara-saudara. Untuk membuat kita menjadi seperti Kristus. Jadi tunggu lihat rencana Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Allah perlu ribuan tahun untuk membuat manusia ngerti apa nih? Dan percaya apa? Lihat. Allah perlu ribuan tahun untuk membuat manusia memahami, percaya bahwa lihat, dosa itu nggak main-main. Dan itu perlu saudara-saudara ribuan tahun diulang-ulang oleh Allah terus menerus. Sampai dampak dosa itu pembuangan bangsa Israel dicerai beraikan. 10 suku hilang di Asyur. Tahun 721. Lalu tahun 521 saudara-saudara. Itu 2 suku dibuang ke Babil. Dampak apa? Dampak dosa. Dari kapan? Sejak Kain saudara-saudara. Lihat dampak dosa.
Bahkan sejak Adam dan Hawa dampak dosa. Dulu yang awalnya singa bisa diajak bicara. Saudara-saudara, dia bisa tidur dengan singa. Semua binatang buas bersahabat. Tapi sejak kejatuhan, jangankan binatang buas, rumput saja tidak bersahabat. Saya percaya dulu termasuk virus ya, itu pasti diciptakan. Setelah penciptaan selesai, tidak ada lagi penciptaan. Tapi virus yang tadinya oke-oke saja, dia bisa berubah. Itu akibat dosa. Nah, untuk ngerti betapa dahsyatnya dosa, yaitu sampai nanti hukuman kekal, Allah perlu ribuan tahun untuk ngajar ini. Coba ngajar apa tadi? Kesimpulannya saya udah kasih. Bukan ini, belum. Balik. PowerPoint-nya satu, mundur satu. Balik, mundur. No, kelebihan. Ya. Lihat ya, Allah perlu ribuan tahun untuk membuat manusia mengerti dan percaya bahwa akibat dosa itu mengerikan, saudara-saudara. Murka Allah. Kutuk. Yang kedua, perlu ribuan tahun untuk membuat manusia mengerti dan percaya bahwa manusia itu tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Kecuali hanya dalam karya Natal. Oh saudara nggak di rewind ya masalah ini, saudara ya kita biasa saja. Memberi biasa saja, melayani biasa saja. Nah saya akan ajak saudara cepat. Saya tidak akan khotbahin, ini saya cuma baca kutip dari Alkitab. Nggak perlu harus dijelaskan. Nih dia, next coba. Lihat ya, karena dosa manusia sudah mencapai puncaknya. Segala yang dilakukan adalah dosa semata-mata. Lihat ayat Kejadian 7 ayat 23. Tuhan kirim air bah. Lihat. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang di darat demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh. Selalu ada berita murka, kedahsyatan, selalu ada berita anugerah. Hanya Nuh, ya keluarganya yang selamat. Kenapa Tuhan musnahkan? Lihat betapa ngerinya dosa. Next. Cerita Sodom dan Gomora. Karena kejahatan Sodom dan Gomora telah sampai di hadirat Allah. Ini orang tidak mau bertobat. Lihat nih apa yang Tuhan lakukan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Bapak Ibu, gini ya. Dulu itu dosa itu langsung kena. Dosa itu langsung diselesaikan di situ sama Allah. Makanya perlu dengan mata kepala sendiri mereka melihat betapa ngerinya kalau tidak kudus. Coba kita lihat lagi. Keluaran. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati? Mati dulu. Kalau enggak Tuhan langsung yang pukul, Tuhan suruh tokoh, Tuhan suruh pemimpin, Tuhan suruh rakyat. Tuhan yang suruh bunuh. Itu dulu. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuh dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah supaya mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, mati. Lihat. Siapa yang mengutuki ayahnya di bawah tuh, ibunya, mati. Next. Siapa yang tidur dengan seekor binatang, mati, saudara-saudara. Harun dan anak-anakmu haruslah memakai semua seragam detail-detailnya. Korbannya sebelum melaksanakan ibadah. Kalau enggak, mati. Kalau itu zaman sekarang, saudara-saudara. Pemain musik baru mati. Solider baru mati. Kita enggak tahu.
Nggak boleh cacat tuh. Setiap hari ada orang mati di gereja, saudara-saudara. Karena yang melayani itu betul-betul harus kudus di hadapan Tuhan. Makanya ini kalau kita nggak ngelihat ini dulu, kita nyanyi biasa, Natal biasa, saudara-saudara. Coba balik lagi, belum selesai bacanya. Next. Oh, jangan buru-buru. Next. Satu-satu ya. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pasti dihukum mati. Jadi hari Sabat betul-betul tidak boleh kerja. Makanya waktu Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit di hari Sabat, marahnya mereka. Padahal dia lagi marah sama Allahnya. Next. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, Abihu, lihat. Coba-coba mau gantiin api yang seharusnya Tuhan kasih. Mengambil perbaraan, bara api. Membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing. Yang tidak diperintahkannya kepadanya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Bikin hangus itu anak pendeta. Ya kalau sekarang. Next. Orang berkabung sama Harun, sama anak-anaknya Harun. Tuhan bilang, siapa suruh kau berkabung? Karena Nadab dan Abihu. Sampai begitu, saudara-saudara. Next. Ini bisa oke. Kau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molo, Baal, dan sebagainya, mati. Jadi tidak main-main. Zaman perjanjian lama, ia berbicara kepada nabi-nabinya, salah di hadapan Tuhan, mati. Kalaupun tidak mati, kena kutuk. Kena kutuk. Makanya Tuhan kasih peraturan, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan lakukan ini, jangan begini, harus begini. Untuk apa ya? Kesimpulannya tadi, lihat ya, tidak ada seorang pun bisa benar karena melakukan apa yang lurus di hadapan Allah. Itu tidak bakal bisa. Itu tidak bakal sanggup. Utang dosa itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Next. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, gay. Bersetubuh secara perempuan, mati, saudara-saudara. Kekejian, mereka harus dihukum mati. Seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, mati. Ini kok boleh baca nanti di rumah ya. Waktu saya baca, makanya tadi saya ngomong tuh, kalau sekarang masih diberlakukan hukum Taurat, pemain musik bisa nggak ada semua itu misalnya kalau dia nggak lurus. Hari ini tidak ada pemain musik. Karena semua mayat-mayat yang ada lagi dikumpulin. Singer tinggal 2. Song leader harus diganti. Misalnya saudara-saudara, kalau kita nggak lurus, siapa yang tahu di dalam hati kita? Kalau benar-benar nih orang-orang muslim nih melakukan hukum Taurat, mereka banyak mati semua. Benar, saudara. Nggak sholat mati loh. Air wudhu nggak pakai air wudhu benar mati. Karena air wudhu juga di sini dikasih tahu. Next. Siapa yang menghujat nama Tuhan mati. Kaget, latah gitu. Tuhannya disebut mati tuh. Tuhan Yesus mati. Karena Tuhan Yesus disebutnya bukan dengan kekudusan karena kaget. Next. Lihat nih soal makanan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memama biak, dari yang berkuku belah. Unta tidak boleh dimakan. Memama biak tapi tidak berkuku belah. Pelanduk, memama biak tidak berkuku belah. Kelinci, memama biak tidak berkuku belah. Tidak boleh. Demikian juga babi hutan dan babi rumah.
kita mati semua nanti. Saudara, kalau kini Natal tidak ada, kau masuk surga, enggak boleh itu. Makan begini mesti dicek. Next lagi. Segala yang bersirip, segala yang tidak bersirip, lihat. Dan yang tidak bersisik dalam lautan, di dalam sungai, tidak boleh dimakan, haram. Ikan lele, ikan patin, belut, banyak tuh. Apalagi tuh? Burung-burung, lihat, Raja Wali, ering janggut, elang laut, next. Elang merah, elang hitam, banyak tuh, lihat. Di tengah, burung rangung, bangau, meragai, kampret, tuh, kelelawar, paniki. Boleh tuh. Lihat. Aduh, kita, saudara lihat, soal makanan aja kita nggak bisa nggak masuk surga. Itu baru soal makanan. Next. Lagi, next. Kita saudara boleh baca di rumah lah. Nah, lihat ya. Ini kalau misalnya nggak mati, kutuk. Kutuk itu hampir mati. Sama juga sebenarnya. Dekat dengan kematian. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala yang diperintahkan dan ketetapannya yang kusampaikan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, adonanmu, hasil bumi, kandunganmu, kandungan kambing dombamu, next. Terkutuk waktu keluar, waktu masuk, kena huru hara, kena penyakit banyak, penyakit sampar, lihat banyak tuh. Batuk, waduh begitu banyak. Kekeringan, next. Next lagi. Lihat ini kutuk-kutuk, lihat begitu banyak. Next lagi. Nah, kalau sudah nggak mati, kena kutuk, atau rasa-rasa, aduh takut salah nih, takut salah. Rasa-rasa ndak tulus. Ya mesti buru-buru minta pertobatan. Dan setiap orang Israel harus bayar. Dan segala sesuatu harus dibayar dengan darah. Itu bahwa baru kutuknya selesai. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara yang disebutkan tadi begitu banyak, saya nggak kutip semuanya. Harus ia mengaku dosa. Harus mempersembahkan korban tebusan dosa. Kalau tidak bisa punya lembu atau domba, 2 ekor burung merpati. Next. Korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah membawanya kepada imam. Imam harus lebih dahulu mempersembahkan burung itu, korban penghapus dosa itu untuk dirinya. Dan haruslah, lihat caranya juga nih, ribet banget nih, saya kasih tahu. Memulas kepalanya, usap-usap dulu. Dan pangkal tengkuknya. Coba, kalau tidak lakukan ini, kau kena kutuk. Sedikit dari darah korban penghapus dosa haruslah dipercikan ke dinding mezbah. Darahnya selebihnya haruslah ditekan dulu. Biar agak muncrat sedikit. Waduh, kan repot banget nih. Lihat rebetnya. Tapi Tuhan suruh. You harus taat. Next lagi. Jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung, karena saking miskinnya, dia harus kasih 1/10 eva tepung yang terbaik. Kalau tidak terbaik, kena kutuk. Next, kita bisa lewatin ini. Nah, korban tidak boleh cacat. Coba bayangin, udah melakukan juga dilihat juga. Kalau ada sedikit saja cacat, tidak berkenan. Juga apabila seorang mempersembahkan Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau korban sukarela, lembu, kambing, domba, korban haruslah yang tidak bercela.
Tidak bercelanya dikasih kriterianya. Nggak boleh yang buta, nggak boleh yang patah tulangnya, nggak boleh yang luka, nggak boleh yang berbisul, nggak boleh yang ada kulit-kulitnya keras, berkedal, nggak boleh kurap, nggak boleh berkutu. Coba bayangin, kaki nggak boleh panjang sebelah. Kakinya sama badannya harus proporsional. Tidak bercela. Yesus digambarkan seperti apa? Anak domba yang tak bercela. Coba-coba hidup tanpa Yesus. Aku tidak perlu Yesus. Mati kita. Nah, untuk ngajarin bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Allah perlu setelah pada zaman nabi-nabi dikasih tahu, langsung lihat betapa ngerinya dosa. Perlu seperti itu sampai akhirnya Paulus mengerti kita tidak akan bisa selamat karena kita melakukan hukum Taurat. Kenapa? Tidak bakal bisa. Hanya Tuhan yang sanggup. Lihat, yang detail-detail seperti itu tidak bisa dilakukan. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak perlu cari burung merpati karena miskin. Kenapa? Karena tidak berdosa. Wow. Dia tidak makan kampret kayak kita. Babi hong makan. Babi-babian kita makan semua. Next. Oke, bisa dia lewatkan. Lihat nih, ini kan kesimpulan Paulus. Untuk ngambil kesimpulan ini, saudara-saudara, lihat, ribuan tahun. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan, tidak ada penghapusan kutuk, tidak ada kalau kehidupan kekal, tidak ada pengampunan dari api neraka. Tapi dulu kan ini kan soal yang terjadi pada mereka masa hidup. Bukan menutupi dosa kekal. Lihat. Selanjutnya tiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Karena dia ulang lagi. Perkenanan untuk masa saat itu. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Nggak ada yang sanggup. Karena justru hukum Taurat lah orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat bilang begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan. Kalau begini dosa. Nah, jadi mereka kenal. Wah, gitu. Next. Ini. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Tidak berulang-ulang Tuhan Yesus. Sebagaimana imam besar setiap tahun berulang-ulang masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa. Apa yang diajarkan? Saudara-saudara, mari hidup benar gitu loh. Oh, saudara berikan hidup saudara, seluruh harta saudara, enggak ada disisain. Sampai saudara beri hidup saudara, enggak bisa bayar sebenarnya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Mari mengabdi, mari bersyukur. Karena Tuhan suruh kita bersyukur, tahu berterima kasih. Jangan sekedarnya, Pak. Satu kali Tuhan Yesus lewat satu daerah, ada 10 orang kusta panggil-panggil dia. Orang kusta tunggu mati, nggak ada obatnya. Nggak bisa pulang lagi balik ke rumahnya. Mau peluk istri, mau peluk anak, mau bicara tentang bisnis, nggak bisa, tunggu mati. Mereka sadar mereka nggak suka di tempat itu. Mereka ngeri tunggu mati. Yesus lewat. Dia tahu, jangankan penyakit, orang mati aja bisa bangkit. Jadi mereka punya iman, teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus kasihan enggak? Kasihan. Tuhan Yesus berkata begini, perlihatkan dirimu kepada imam. Di bait suci tentunya. Orang yang memperlihatkan diri kepada imam,
itu harus sudah sembuh. Nah, mereka belum sembuh, disuruh memperlihatkan diri kepada imam. Sebenarnya mau bilang apa saudara-saudara? Tuhan Yesus mau ngetes, lu percaya enggak? Ternyata mereka percaya, mereka jalan ke bait suci. Betul, di tengah jalan, Bapak Ibu, mereka sembuh. Waktu mereka sembuh, waduh, mereka lupakan bait suci. Alah, repot lah, rebet, mereka tahu. Mesti ke loket 1, ke loket 2. Waduh, repot. Mendingan langsung pulang, saudara-saudara. Mereka pulang, kenapa? Sudah kangen, rindu. Rindu segalanya. Tapi di antara 10, 1 tidak pulang. 1 balik ke Tuhan Yesus. Dan itu bukan orang Israel. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia cium kakinya, dia sembah, dia berkata, terima kasih, terima kasih. Lalu Tuhan Yesus berkata, tunggu. Perasaan yang sembuh 10, kok yang balik 1? Maksudnya apa? Saudara ngerti dong? Maksudnya 10-10-nya dong. Lu tahu diri. Saudara, kalau saudara tidak ngerti betapa sulitnya hidup dengan hukum Taurat, kau tidak akan betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi perlu saya kasih tahu, lihat betapa sulitnya dan tidak akan mungkin kita bisa selamat. Jadi kalau kita bisa lihat Natal, Yesus sudah tebus kita. Seharusnya kita beri hidup kita. Jangan setengah-setengah Pak melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah memberi. Jangan setengah-setengah. Ya hidup buat kita sendiri. Yang terakhir, saudara-saudara, boleh kita lihat. Ya, saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan kita. Dia sedang membentuk kita. Jangan terburu-buru, saudara-saudara. Allah membuat orang mengerti sampai 4.000 tahun. Kita dibentuk Tuhan. Dia juga perlu waktu untuk membentuk saudara. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang berhadapan dengan hal-hal yang tidak kau inginkan, tidak seperti yang kau harapkan, percayalah dia sedang merendah saudara satu karya yang hebat. Yang terakhir, next. Nah ini, kelahiran Yesus sebagai juru selamat manusia, lihat ya, 4.000 tahun, itu ternyata melibatkan dan melalui orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau saudara baca, coba next dulu sedikit. Saya tidak bacain. Nih ya, ini kan ada di Matius 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan, kan begitu kan. Nah lihat, di antara seluruh nenek moyangnya Yesus, balik ke PowerPoint 1. Nah ini. Jika diurut semua orang yang berada di dalam garis keturunan Yesus, sampai Maria yang mengandung bayi Yesus. Saudara lihat ya, maka saudara akan dapati beragam tokoh. Raja, orang hebat, tapi lihat. Ada orang-orang yang hina. Tamar itu pelacur. Rahab itu pelacur. Rut bukan orang Israel. Lihat, istri Uria. Siapa istri Uria? Betseba. Kenapa tidak disebut Betseba? Sengaja ditulis istri Uria. Karena memang istri orang. Istri orang, kata. Nah, istri orang diambil sama Daud. Berzina. Dia rebut istri orang. Memang lebih tepatnya karena Uria dibunuh. Seperti itu. Ada orang-orang yang seperti ini. Tapi itu garisnya Tuhan Yesus. Maksudnya apa saudara-saudara? Nih maksudnya. Ini tidak ada PowerPoint lain selain next. Nah ini. Rencana dan rancangan Allah dalam diri orang percaya, yaitu agar kita semua terlibat Pak. Nggak ada orang yang berkata, ya saya sudah tua. Nggak, orang tua juga bisa dipakai Tuhan. Ya saya perempuan bisa dipakai Tuhan dengan hebat. Ya saya masih muda, orang muda dipakai Tuhan. Orang pintar dipakai Tuhan. Orang yang biasa aja dipakai Tuhan. Jangan ada seorang pun yang berkata, aku tidak bisa apa-apa. Lihat ya, apa yang dipandang hina oleh dunia, dipakai Tuhan untuk mempermalukan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.